Juga karena dekat sini dia lihat ada saya, dia dengar mungkin dari Mac tentang sekolah, ternyata anaknya kemarin putus sekolah, ya kan, dia datang dari luar tempat ini, dia datang ke sini hanya untuk bicara bahwa anaknya ke depan ingin sekolah katanya. Nanti saya bilang coba nanti kita pikirkan gimana solusinya. Hal-hal semacam itu. Jadi bukan sebatas undangan aja Bang ya? Bukan. Tapi ya, respon yang mendengar dari pembicaraan kita dari ini, dia tiba-tiba datang disampaikan ya kan, gimana Pak bisa dibantu Mbak. Dan memang itu persoalan-persoalan yang memang harus kita tampung dan harus kita coba untuk kasih solusi kepada masyarakat. Selalu junjung tinggi kinerjanya Pak Edi Sitorus. Anggota dewan yang bisa dipilih kembali, ya sistem kerjanya seperti Pak Edi Sitorus. Tidak ada yang lain. Contoh kerja nyata, contoh fakta yang ada memang seperti itu. Maka bapak-bapak sekalian hari ini mengajukan, memberikan aspirasinya sehingga ditangkap menjadi pokirnya Pak Edi Sitorus yang nilainya sekitar 6 miliar itu, insya Allah pasti akan terlaksana. Oleh karenanya tidak semua anggota dewan mampu menyelesaikan sebagaimana pokok-pokok tanggung jawab pekerjaannya anggota dewan. 1, dia buat undang-undang. 2, dia buat anggaran. 3, dia harus mengawasi. Ketika mengawasi itulah ada kelemahan di sana. Maka Pak Edi lah orangnya yang bisa mengawasi pokok pikiran itu. Infrastruktur cuma kebagian kurang lebih 300 ya Pak Ire, saluran. Iya, 200 malah itu. Lebih banyak ke apa namanya ekososbud. Tapi basis kegiatannya ada 3 kelurahan gitu, yang tidak menyentuh langsung Pak. Memang kita di lapangan tidak menyalahkan Pak, terus terang, karena ini sudah disusun oleh Bapeda pastinya, karena arahan dari pemerintah kota kan memang seperti itu ya Pak. Musembang ada dasarnya, yaitu Bapeda sebagai yang mengeluarkan juga tulis. Cuma sayangnya Musembang itu yang harusnya usulan dari bawah, tapi harus bercantolan dengan program yang dibuat oleh Bapeda. Jadi bottom up-nya di mana kalau di atas sudah dibuat, padahal tidak menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. Karena saya lihat banyaknya ya apa namanya itu tadi posyandu, posbindu, memang itu saya harus akui itu janji wali kota memang harus direalisasi. Tapi tolong proporsionalnya diperhatikan gitu Pak Edi. Jadi jangan sampai kegiatan 2,5 M habis diubuk-ubuk sama emak-emak gitu. Satu program yang memang yang kita sebut impact-nya jelas, dampak daripada program ada. Jadi udah gak zaman sekarang ada program yang hanya pencitraan Pak. Seolah-olah di Depok bikin pelatihan, wah hebat kepada masyarakatnya. Tapi setelah dilatih jadi pengangguran lagi, mau ngapain? Itu harus dikembangkan. Kalau bicara legalitas itu kan mudah Bu, itu kan administrasi. Tapi yang sulit itu permodalannya, kemudian pemasarannya. Nah itu memang pemerintah harus bantu Bu, pemasarannya seperti apa. Nah kalau boleh tahu UMKM Ibu itu UMKM kuliner semua. Apa Bu? Coba kasih mic. Kami UMKM menyeluruh Pak, ada yang craft, ada yang fashion juga. Ada yang fashion? Ada yang fashion, ada yang craft juga. Apa? Craft. Oh, scrap. Craft. Oh, kuliner nggak ada? Kuliner lebih banyak malah. Oh, kuliner banyak ya? Banyak. Selama ini pemasarannya kemana Bu? Pemasaran kita cuma paling WA, terus ada yang udah GoFood, terus ada yang GrabFood. Oh, berarti itu. Tapi ada yang udah melek teknologi, ada yang belum. Yang kasihan kan yang belum melek teknologi nih Pak, yang harus kita bantu. Kalau yang udah naik kelas sih, yang udah bisa dititip ke toko oleh-oleh, kemana-mana, bergabung dengan kementerian manapun juga itu sudah jalan. Yang kasihan yang kita dorong ini yang belum melek teknologi, yang repot cara gimana WA-nya, cara komunikasinya gimana gitu. Walaupun didorong-dorong pelatihan agak berat gitu loh. Paling ngandelin anaknya Pak. Jadi paling enggak kalau mak-mak taunya kan langsung bazar, langsung dapat duit Pak gitu. Enaknya seperti itu. Jadi kita butuh yang offline-nya juga gitu.
Nah Bu, saya dapat dari staf saya nih, ini kan staf aksi saya, dia ada yang input, dia yang berhubungan dengan permintaan. Barusan dia informasin ke saya Bu, nanti bikin pelatihan di tingkat kelurahan, itu untuk apa? Digital marketing Bu, itu di tingkat kelurahan ada. Jadi Ibu minta bikin berapa orang kelompok Ibu, ajukan ke Musrenbang untuk nanti di kelurahan dibuat pelatihan Bu. Jadi digital marketing. Nah saya mau nanya Bu, Ibu pakai aplikasi atau website? Masih pakai aplikasi Pak. Nah, aplikasinya apa? Website? Belum, kalau website kan kita harus bayar domain dan segala macam kan, belum lagi ada yang gratis sebetulnya. Iya. Ibu pakai apa? Masih pakai aplikasi, masih IG, FB kayak gitu aja sih Pak, yang gratisan aja. Artinya ya itu ya. Iya, iya. Sebagai contoh ini salah satu produknya Pak. Gitu ya. Ya Pak ini salah satu produknya Pak. Nah, egg rolls. Ya ini salah satu produknya. Jadi memang di kami UMKM itu ada 3 kelas Pak. Maksudnya 3 kelas, ada yang Bu, sudah. Ibu sebelum terusin. Baik. Nah. Ini di Mekarsari produknya. Iya, itu produk saya. Iya. Produk Ibu. Iya. Ini berapa harganya sih? Itu 35.000 Pak. 35.000. Iya. Ibu bawa berapa sekarang? Bawa 2 dan ada bawang pempek juga. Enggak, yang ini aja. Ya, itu. Saya jangan yang pempek. Buat contoh. Iya. Buat contoh. Ya, lanjut Bu. Iya. Buka aja. Jadi gini Bu, tadi Iya. artinya kapan waktu saya pengen diskusi Bu. Baik. Kita Ya, diskusi Pak. seperti apa. Ya. Karena memang salah satu yang mendorong saya ini Bu, Ya. kalau Ibu mampu menggerakkan Ya. masyarakat untuk ingin menjadi seorang UMKM Bu, Ya. wah luar biasa. Ya, amin. Minta doanya Bu. Pak. Jadi Mungkin berkat dorongan teman-teman juga. jadi Ibu terus bekerja Ya. untuk hal-hal seperti ini Bu. Ya. Pelan-pelan nanti kita coba cari solusinya Bu. Ya. Ya. Jadi saya senang, mudahan ini bisa dikembangkan. Amin. Ya kan? Nah kan juga saya juga pernah bicara dalam rapat-rapat kepada Pemda, gimana kan ada 5.000 program untuk pengusaha di bidang startup Ya. yang dijanjikan oleh wali kota. Saya bilang sama dinas terkait, PUB ya Pak ya. bisa nggak? Ngapain? Saya nggak ngerti itu masalah startup seperti apa. Startup itu kan satu bentuk sistem. Ya. Yang saya ingin adalah bisa nggak kita pemerintah bikin seperti aplikasi Tokopedia atau Bukalapak. Oh iya, marketplace ya Pak. Ya. Ya. Bukan marketplace, artinya marketplace, tapi memang khusus untuk pemerintah kota. Oh iya. Orang seperti Ibu ini UMKM kan bisa ke sana, Ya. bikin masuk ke dalam aplikasi itu kan, Ya. untuk menjual barangnya. Ya. Nah itu yang saya usulin Bu, mudah-mudahan itu bisa berjalan. Jadi yang kedua tadi Ibu sampaikan, Ibu bisa usulin ke saya kalau bisa jangan terlalu lama, bikin proposalnya untuk tenda UMKM. Baik Ya, siap. saya tunggu ya Bu ya. Baik. Itu ada, nanti bisa kita bantu Bu. Baik. Termasuk tadi pelatihan digital Digital marketing. Ya. Nah, itu kan Ibu perlu. Anggota Ibu ada berapa semua? Ada 89. Semuanya di Mekarsari. Ya. Itu Berapa? dari dari semua RW Pak. Ketua, reses ketua sudah 3 titik. Apa aspirasi masyarakat yang akan ketua perjuangkan ke depannya? Jadi memang reses ini yang ketiga sudah berakhir dari mulai hari Sabtu kemarin, kemudian tadi pagi di Tugu, hari ini di Mekarsari yang terakhir reses saya. Banyak hal yang sebenarnya karena ini memang sudah beberapa kali kita melaksanakan reses, jadi memang hal-hal yang diinformasikan kepada masyarakat, kepada kita terkait dengan infrastruktur. Kemudian juga ada UMKM, artinya UMKM ini juga perlu masyarakat UMKM ini meminta bagaimana difasilitasi agar usaha UMKM-nya dia bisa berkembang dari sisi permodalan, dari sisi peralatan, mungkin itu. Ketua, kalau di pengawasan dana kelurahan Ketua ya, yang tidak lentur, tidak menyentuh ke masyarakat itu gimana Ketua? Ntar apa yang akan dilakukan Dewan Ketua? Misalnya seperti apa? Tadi ada pernyataannya Bang Wildan bilang tidak menyentuh ke
ke masyarakat tapi lebih banyak ke PKK atau posyandu. Oh, jadi gini, tadi ada informasi dari RW bahwa anggaran yang memang sudah diplot untuk setiap kelurahan itu 2,5 miliar, dan itu kan merujuk dari turunan dari Kementerian Dalam Negeri ya, mungkin saya lupa. Jadi, bahwa salah satunya adalah pelatihan misalnya. Nah, ternyata menurut informasi yang disampaikan oleh RW bahwa pelatihan itu hanya sebatas pelatihan yang tidak ada dampak yang kepada masyarakat. Nah, ini perlu nanti saya akan coba untuk tanyakan kepada Bapeda agar semua program-program yang 2,5 miliar ini, kalaupun itu bentuknya pelatihan, tapi pelatihan yang memang mengarah dalam rangka yang dilatih itu memang pada akhirnya dia bisa berusaha gitu loh. Jadi bukan misalnya ada pelatihan untuk ibu-ibu kader posyandu misalnya dilatih dari hanya sisi administrasi posyandu, seperti itu nggak terlalu perlu. Yang perlu adalah mungkin ibu-ibu PKK atau ibu-ibu yang ada di posyandu itu dilatih untuk, bagi mereka yang mau, dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur, pengusaha atau orang yang ingin berusaha. Jadi dilatih bagaimana, misalnya dia dilatih seperti misalnya kuliner atau fashion atau yang lain-lainnya. Jadi betul-betul pelatihan itu bisa berdampaklah kepada ibu-ibu yang tergabung di dalam kelompok posyandu. Tadi abang juga nyentil dinas sendiri ya untuk pelatihan itu kepada pelaku UMKM, harusnya ke mereka yang benar-benar dari dasar ya Bang? Bukan, jadi memang bukan tidak boleh, artinya harapan kita sebetulnya pemerintah itu membuat pelatihan itu bagi orang-orang yang ingin berusaha. Atau memang ada juga, perlu juga dibuat pelatihan bagi UMKM yang sudah ada, tapi bagaimana yang sudah berjalan ini memang pelatihan itu mengarah kepada bagaimana dia menentukan untuk bahan bakunya, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara marketnya, itu memang bukan tidak perlu, itu juga perlu. Tapi sebetulnya juga jangan juga itu tidak ada pelatihan yang orang-orang yang memang didorong untuk menjadi seorang entrepreneur baru. Itu juga penting, karena kan jangan sampai artinya pemanfaatan untuk program pemerintah yang terkait dengan itu bisa hilang gitu kan. Karena di Depok ini perlu ada dorongan bagi generasi muda, apakah itu perempuan atau laki-laki, itu untuk didorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Apalagi ada janji wali kota terkait 5.000 startup baru ya, sama 1.000 pengusaha perempuan. Nah, itu perlu ada pelatihan-pelatihan, jadi jelas, sehingga tidak stuck gitu loh. Jadi pelatihan itu bukan hanya sebagai bentuk program, tapi program yang bisa memberikan dampak kepada yang dilatih. Gitu. Selama ini kan nggak continue atau nggak berkesinambungan ya Bang, pelatihan aja, habis itu stuck. Harusnya kan ada bantuan permodalan, pemasaran dan segala. Nah, jadi memang sebuah konsep, sebuah program itu kalau keinginan pemerintah bahwa bagaimana membuka peluang kerja, kemudian juga untuk membangun mengurangi pengangguran, perlu dibuat program pelatihan. Artinya program ini harus jelas. Outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa, impact-nya harus jelas. Maka seseorang itu ketika dilatih, dia harus kita kasih peralatannya, kasih modalnya, lokalisir tempat usahanya, atau lokalisir tempat nanti dia untuk usahanya, kan? Nah, itu ya perlu yang dilakukan. Nah, pemerintah juga memfasilitasi bagaimana dalam rangka untuk memfasilitasi marketnya. Itu memang tugas pemerintah. Jadi saya pikir hal-hal yang semacam itu. Jadi bukan program yang sifatnya pelatihan selesai. Nah, ngapain? Diputus gitu ya Bang? Iya, kita jangan lagi. Nah, itu saya akan awasi itu. Ya kan, apalagi tadi dapat informasi, nanti coba saya tanya dengan Bapeda. Artinya sebetulnya targetnya apa sih? Kalau targetnya hanya cuma pelatihan, tidak punya target untuk mengurangi pengangguran, juga buat apa? Karena kalau 2,5 miliar per kelurahan, tapi kalau dihitung 63 kelurahan itu hampir berapa ratus miliar. Ya kan, uang yang dianggarkan untuk program-program yang sebetulnya pada akhirnya juga tidak punya dampak. Nah, ini yang nanti akan kita coba
karena ini baru informasi, saya akan coba nanti untuk untuk berkomunikasi dengan pihak Bapeda seperti apa sebetulnya sesungguhnya program yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau untuk Pokir sendiri Bang, prioritas ke depan Bang Edi seperti apa? Kalau saya lihat bahwa Pokir ini sebetulnya kalau bicara prioritas semua juga prioritas Pak. Tapi memang kebutuhan di Kecamatan Cimanggis ini infrastruktur juga masih kurang. Tapi memang yang perlu digalakkan adalah UMKM. Bagaimana UMKM tadi juga ada permintaan, karena memang UMKM juga terbatas. Yang ada yang bergerak di dalam UMKM itu juga terbatas. Nah ini perlu didorong terus agar tumbuh UMKM baru. Nah sehingga dan kita juga sudah mendorong sebenarnya pihak kecamatan untuk dia juga punya program. Bagaimana dia bersama pihak kelurahan menelaah, melakukan evaluasi terhadap apa sih yang ada di Kecamatan Cimanggis, potensi-potensinya. Jadi harus menggali potensi-potensi yang ada. Kayak tadi misalnya itu kan, nah ini perlu didorong. Tadi dibilang bagaimana tempat bazarnya, ya kan, tempat berkembangnya usahanya itu perlu dipikirkan. Sentra-sentra. Nah, sentra. Jadi makanya saya waktu rapat terakhir dengan pihak kecamatan, saya minta camat harus ke depan harus juga ikut serta bagaimana caranya dia mencari potensi-potensi UMKM untuk dikembangkan di wilayahnya masing-masing. Dan kita berikan nanti pos anggaran untuk program itu. Jadi jangan lagi di tingkat kota sudah berjalan kan, tapi di tingkat kecamatan dan kelurahan itu yang penting. Karena dia yang lebih tahu potensi apa yang ada di wilayahnya. Saya pikir itu. Jadi untuk peningkatan ekonomi Bang ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Tingkatan ekonomi itu penting sekali. Ya kan, kalau infrastruktur kan urusan wajib. Itu sih udah berjalan lah. Tinggal yang kurang ditambahin, yang belum dilaksanakan. Tapi yang jelas tadi ke depan semua stakeholder termasuk camat lurah betul-betul menggali potensi di wilayah sehingga pemerintah juga kita dorong untuk memberikan anggaran agar mereka leluasa untuk membentuk atau membangun UMKM yang ada di wilayahnya. Untuk 3 titik pertemuan nih Pak Ketua, ini yang paling besar ini apa nih prioritasnya? Sebetulnya prioritasnya tetap masih infrastruktur, karena itu kebutuhan yang sehari-hari yang memang dirasakan masyarakat. Karena memang di setiap kultur kelurahan itu kan berbeda-beda tingkat sumber dayanya, tingkat kebutuhannya, tapi rata-rata semua adalah infrastruktur. Ya. Sekarang di resesi ini Pak, antusiasme dari masyarakat itu tinggi. Sekarang aja 22 RW perwakilan semuanya datang nih Bang. Gimana Bang? Jadi saya juga nggak tahu, saya setiap reses memang selalu masyarakat selalu antusias. Karena memang juga saya tidak menutup bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan saya, ya saat reses inilah disampaikan. Jadi tidak menutup, silakan. Tadi juga ada, sepertinya dia juga karena dekat sini dia lihat ada saya, dia dengar mungkin dari Mac tentang sekolah. Ternyata anaknya kemarin putus sekolah, ya kan, dia datang dari luar tempat ini, dia datang ke sini hanya untuk bicara bahwa anaknya ke depan ingin sekolah katanya. Nanti saya bilang coba nanti kita pikirkan gimana solusinya. Hal-hal semacam itu. Jadi bukan sebatas undangan aja Bang ya? Bukan. Tapi respon yang mendengar dari pembicaraan kita dari ini, dia tiba-tiba datang disampaikan ya kan, gimana Pak bisa dibantu. Dan memang itu persoalan-persoalan yang memang harus kita tampung dan harus kita coba untuk kasih solusi kepada masyarakat. Dan Abang siap memperjuangkan? Siap, kita pasti siap memperjuangkan. Ya, terima kasih.